hari ini, mohon maaf ya, kepala desa meninggal, insya Allah minggu depan udah berebut orang gantikannya, betul nggak? Presiden belum meninggal, udah banyak yang mau gantikan. Tapi kalau imam masjid, bilal mayat, ustadz, ulama meninggal hari ini, 10 tahun ke depan belum tentu jumpa gantinya. Makanya anak-anak ini dikader untuk jadi imam. Jangan nanti bapak yang biasa jadi imam dan meninggal nih. Anak-anak ini karena nggak pernah jadi imam, nggak ada yang berani maju pak, karena nggak pernah. Terakhir sorong-sorongan lah. Nah, kau cepet maju. Kau lah, kau usah kebanyakan mulut. Kau coba kalau berani. Aku sebetulnya berani, tapi aku nggak bisa. Aku bisa, tapi aku nggak berani. Orang ini mau sholat maghrib, betekaknya sampai ajan isya lah. Ada yang berani maju. Terakhir nekatlah satu orang. Ya udahlah, aku maju. Yang nekat nih, yang berani tapi nggak bisa. Modal nekat aja. Ya udah, aku maju. Tapi nanti kalau aku salah, kau betuli ya. Ya udah aman katanya. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihahnya aman lah. Surah pendek dia milih inna anzalna. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Belakang nyaut, lailatul. Lailatil, ada yang belakang. Oh, lailatil. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatil pula. Lailatul, ada yang belakang. Kok yang mananya yang betul? Aku lailatil, kok lailatul. Aku lailatul, kok lailatil. Gaduh cuman gara-gara tul sama til. Jadi anak-anak muda kasih Ilahi nas tulil firdausi ahla. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Bapak Sugeng Suheri selaku Kepala Desa Semenciring, saya setelah mengisi pengajian subuh yang lalu dimasukkan oleh Ustadz Hendro ke grup WhatsApp FKSMM. Pada malam tahun baru banyak kegiatan tabligh akbar di beberapa masjid. Lalu Bapak Kepala Desa memposting foto selfie, dimasukkan ke grup bahwa beliau dalam keadaan sakit tidak bisa hadir di kegiatan tabligh akbar malam tahun baru itu. Setelah itu saya perhatiin terus ini, apa komentar warga. Itulah kalau kepala desa soleh, itulah kalau pemimpin baik, itulah kalau pemimpin yang mungkin selama ini dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dicintai oleh masyarakat. Isinya doa semua. Ya Allah sembuhkanlah Pak Kades, ya Allah angkatlah penyakit Pak Kades. Tapi kalau kades-kades yang nggak open sama agama, nggak open sama masyarakat, nggak dekat sama warganya, warganya batin aja mampus kayak kan, ndang ninggal aja gue. Karena kades soleh, insya Allah dicintai sama masyarakatnya. Kemudian yang terhormat Ketua FKSMM Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Hendro SPDI. Mungkin abis ini Ustadz Endro ngumpulkan BKM, terus Ustadz Endro bilang, udah nggak usah lah lagi ngundang Ustadz Pandi, tiap dia yang ceramah hujan aja. Yang lalu hujan juga kan Ustadz. Iya. Kemudian Ketua BKM Masjid Al-Ikhlas Dusun 3 Jalan Johar, Desa Semencirim yang kami muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu,
para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita Allah masih izinkan kita berkumpul di rumah Allah yang mulia ini. Salawat dan salam kita sampaikan ke haribaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustadz Hendro kalau diundang ceramah pernah nggak panitia atau jamaahnya request pembahasan? Pernah kan? Ustadz nanti tolong singgung masalah ini ya, Ustadz nanti tolong bahas masalah ini ya, gitu kan. Nah biasanya Pak, ini biasanya ya, kalau ada panitia atau jamaah request topik sama Ustadz, itulah yang menjadi keluh kesah pada jamaah di tempat itu. Misalnya Ustadz nanti tolong ya singgung masalah istri soleha, berarti di situ banyak istri yang ngelawan sama lakinya. Ustadz nanti tolong ya bahas masalah anak soleh, nah, anak yang berbakti sama orang tua, berarti di situ banyak anak durhaka. Nah panitia ini hari Ustadz, ini kita buka-bukaan aja nih Pak. Seminggu yang lalu nelpon saya, Ustadz bisa nggak ngisi pengajian subuh di masjid kami tanggal 3 subuh? Insya Allah bisa Pak. Ustadz tolong nanti bahas tentang keutamaan infak dan sodakoh ya Ustadz, berarti di sini banyak orang ngentir. Semalam pagi-pagi nelpon lagi Ustadz, Ustadz nanti tolong bahas tentang meramaikan masjid ya Ustadz, berarti udah pelit malas ke masjid nih warganya. Cuman yang jadi pertanyaanku kan Ustadz, disuruh nyinggung orang supaya rajin ke masjid. Pertanyaannya yang mau disinggung nih ke masjid nggak ini? Ya aku bilang sama aja ya kan. Mik kita mik dalam, yang di rumah pun tak denger entah enggak. Jadi nanti yang datang nih sampaikan aja lah sama yang di rumah. Mudah-mudahan melalui perantara lisan kita sampai hidayah Allah kepada mereka. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah baik, kita mau bahas yang mana dulu nih? Baik, kita cerita masjid dulu. Nah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, saya mau katakan kekompakan satu masyarakat, kekuatan satu lingkungan, satu desa, itu dapat dinilai dari makmur atau tidak masjidnya. Kalau masjidnya nggak rame setiap sholat berjamaah, dapat kita simpulkan masyarakatnya khususnya umat Islam di tempat itu kurang kekompakannya, kurang kekuatannya. Kalau tadi Pak Kades kan pakai analogi sapu. Sapu tuh kalau cuman satu batang lidi nggak bisa buat apa-apa, kalau gabung semua bisa dibuat. Kalau analogi saya lain Pak Kades. Umat Islam ini 5 jari ini harus kompak 5-5-nya. Bapak kalau nabok orang pakai telunjuk aja ada rasanya? Nggak ada Pak. Tapi kalau gabung 5-5, ada yang mau ngetes Pak. Betep Pak ini. Islam tuh gitu juga. 5-5-nya harus gabung, harus kompak supaya Islam kuat. Dan 5 jari ini nggak main-main Pak. Ini ada artinya semua. Jempol. Ini simbol pemimpin, simbol pejabat. Ini jempol. Jadi Pak Kades simbolnya jempol Pak. Camat, bupati, gubernur, presiden itu jempol. Telunjuk ini orang kaya, agnia. Karena orang kaya mau apa-apa tinggal nunjuk Pak. Kalau orang miskin jangan sembarangan nunjuk. Nanti dia nunjuk kuburan diemut. Kita kan dulu gitu Pak, nunjuk kuburan tangannya diemut. Ini agnia, orang-orang kaya. Tengah ini ulama, ustadz, kiai. Kemudian siapa lagi? Pokoknya pemuka agama. Ah, ini jari tengah. Perhatikanlah jari tengah Bapak. Pasti posisinya semua paling tinggi, betul nggak? Ada jari tengah Bapak paling pendek? Kalau ada cacat lah Bapak. Semua jari tengah kita paling tinggi. Ini simbol ulama. Ulama itu kedudukannya paling tinggi, bahkan lebih tinggi dari pejabat. Makanya kalau ada ulama tunduk sama pejabat, ini ulama nyeleneh Pak.
Jangan diikut. Kita disuruh ngikuti ulama yang kayak mana? Yang dibenci oleh orang-orang kafir. Terutama yang hari ini sedang ditahan oleh polisi. Kemudian dia posisinya di tengah-tengah, netral, ke kiri enggak, ke kanan enggak. Seburuk-buruk ulama yang mendekati umara, sebaik-baik umara yang mendekati ulama. Jadi tengah ini ulama. Jari manis ini anak-anak muda. Makanya tugas bapak di kampung ini, kenapa anak mudanya yang nampak cuma satu orang? Itu pun karena dia mau jadi MC. Ini jari manis nih anak muda. Kelingking, nih ibu-ibu mohon maaf ya bu, ibu kelingking bu. Kelingking ini nampaknya kecil, nampaknya lemah, tapi serba bisa. Ada hal-hal yang bisa dilakukan kelingking, tapi nggak bisa dilakukan sama jari yang lain. Contoh, gini pak. Bapak kalau ngupil pakai pejabat, jebol hidung bapak. Bahkan di kampung-kampung kalau mau tahu ayam betelor apa nggak pakai ini loh. Iya kan? Ini harus kompak lima-limanya. Islam ini kalau mau bangkit, kalau mau kuat, lima-limanya harus kompak. Pejabatnya peduli agama, rajin ke masjid. Saya kalau Pak Kades nih malas ke masjid, saya sarankan ke depan tak usah pilih lagi. Tapi logikanya kalau subuh aja ke masjid, apalagi waktu-waktu yang lain, insya Allah, kecuali ada udzur. Kemudian orang kayanya peduli juga sama agama, peduli sama masjid. Program yang dibuat sama Pak Kades nggak akan berjalan kalau orang-orang yang punya rezeki di kampung ini pelit-pelit, betul nggak? Semuanya harus peduli sama agama. Jari tengahnya ulama, perannya apa? Membimbing umat. Kemudian jari manisnya, pemudanya, ini banyak perannya. Calon pemimpin di masa depan. Jari manisnya, nah ini perannya kayak hari inilah, acara ini terlaksana. Ibu, bapak-bapak dapat sarapan. Siapa yang berperan? Ibu-ibu. Maka kalau mau kuat, lima-limanya harus gabung. Bapak dulu waktu kecil pernah nggak main shoot? Sweet, jempol, telunjuk, kelingking. Itu pun ada artinya pak. Jempol jumpa kelingking, siapa yang menang? Kelingking. Jempol ini pejabat, kelingking ini perempuan. Pejabat paling nggak tahan kena perempuan. Tapi Pak Kades enggak. Ini Kades di sana. Di Jonggol. Telunjuk pak, kalau jumpa kelingking, mana yang menang pak? Telunjuk. Kelingking ini mama-mama, telunjuk ini orang kaya. Mama-mama nih kalah aja sama duit. Bini bapak di rumah merepet, suapi duit. Diam deh. Mama-mama nih bau duit pun hafal dia. Makanya bapak janganlah punya istri yang pandai nyari duit. Pandai nyari duit ini bukan kerja, dimanapun duit disimpan laki, dicarinya dapet aja. Itu istri yang pandai nyari duit. Nah maka bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah, kompaklah lima-lima ini, semuanya berandil dalam memakmurkan masjid. Maka masjid ini tolak ukur kompak kuat tidaknya satu masyarakat di tempat itu. Nah selanjutnya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita mau meningkat kualitas ibadah, dalam hal ini baik memakmurkan masjidnya ataupun sedekah infaknya, salah satu kuncinya, saya kasih tahu, salah satu kuncinya, tingkatkan keyakinan dan kepercayaan. Kepada apa? Kepada janji-janji Allah dan Rasulullah. Allah dan Rasul, innahu la yukhliful mi'ad, tidak akan mengingkari janji. Betul nggak? Allah dan Rasul nggak akan mengingkari janji. Kalau Allah udahlah, Rasul kan manusia juga Ustaz, apa dia nggak bisa ngingkari janji? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad itu tidak berkata kecuali semuanya wahyu dari Allah. Maka Nabi juga nggak mungkin ingkar janji. Tapi manusia sering ingkar janji. Maka Nabi isyaratkan ayatul munafiq thalathun. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Idza hadatsa kadzaba, kalau dia berkata dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia ingkar. Wa idza tumina khana, kalau diberi amanah dia mengingkari, mengkhianati amanah itu.
Maka orang-orang yang seperti 3 golongan ini disebut oleh Nabi orang munafik. Presiden, ada nggak presiden yang ingkar janji? Ada, berarti presiden munafik. Ada nggak gubernur yang ingkar janji? Ada, itu berarti gubernur munafik. Tapi kalau Allah dan Rasul tidak akan mengingkari janjinya. Maka kalau mau ibadah kita berkualitas tinggi, percaya dengan janji-janji Allah dan Rasul. Nah baik, sekarang terkait memakmurkan masjid. Apa janji Allah dan Rasul untuk orang-orang yang memakmurkan masjid? Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, "Idza qala al-imam", apabila imam berkata, apabila imam membaca, "Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, faqulu amin", maka katakanlah amin. Maka kata Nabi, ketika kita membaca amin bersamaan juga kita membaca amin dengan para malaikat. Kata Nabi, "Ghufira lahu ma taqaddama min dambi", maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita yang telah lalu. Jadi orang yang sholat berjamaah di masjid bisa dibilang tiap habis sholat dosanya nggak ada. Karena setiap imam baca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, kita baca bareng-bareng amin, itu malaikat ikut bilang amin, maka Bapak Ibu, dosa kita semua diampunkan oleh Allah yang telah lalu. Kalau sholat di rumah, apalagi sholatnya sendirian, mana ada baca amin rame-rame? Mau sama siapa dia baca amin? Makanya kalau mau dapat pengampunan dosa, istiqomahkan datang ke masjid. Kemudian yang kedua, apalagi janji Allah, janji Rasulullah SAW bersabda, "Salatul jamaah afdal min salatil faddi bisab'i wa ishrina darajah." Salat berjamaah di masjid, keutamaannya, pahalanya, fadilahnya 27 kali lipat dibanding orang yang sholat sendirian di rumah. 27 kali lipat. Jadi Allah kasih janji pahala yang berlipat ganda untuk orang-orang yang istiqomah sholat ke masjid. Kemudian apalagi janji Allah dan Rasul? Orang yang datang dari rumah berjalan menuju masjid, setiap langkah kakinya menghapuskan dosanya, dihitung satu kebaikan, dan menaikkan derajatnya di hadapan Allah. Makin banyak langkahnya, makin banyak pahalanya. Maka beruntung Bapak yang datangnya jalan kaki. Nah, Ustaz, jadi kami yang naik kereta macam mana Ustaz? Nggak bisa itu dihitung per roda muter, per tarik gas, itu nggak bisa Ustaz. Allahu a'lam lah, mudah-mudahan adalah Pak. Tapi saya yakin maksud hadis ini bukan hanya untuk orang jalan kaki. Yang naik kereta pun dapat. Semua upaya kita yang jalan dari rumah, berangkat dari rumah menuju ke masjid, mau naik kereta, mau jalan kaki, mau naik mobil, semua itu akan diberi pahala yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan pula Bapak habis dengar ceramah gini, jalan Bapak dari rumah ke masjid, udah mau sampai, Bapak musing lagi. Biar lebih banyak Ustaz pahalanya. Ini kurang kerjaan Bapak namanya. Ya udah sampai, ya udah. Dan disunnahkan oleh Nabi, nah terutama ini waktu sholat id sih sebenarnya konteks hadis ini, disunnahkan pergi dan pulang dari masjid itu melalui jalan yang berbeda. Piginya dari satu jalan, pulangnya lewat jalan yang berbeda. Nah kemudian Pak, ini mohon maaf, kita pihak BKM, kenapa masjid kita sunyi, kita juga harus muhasabah, kita juga harus koreksi diri. Jangan kita selalu menyalahkan yang tidak ke masjid, tapi kita juga harus koreksi, sudah sebaik apa selama ini kita berusaha mengundang orang untuk datang ke masjid kita. Nggak ada salahnya Bapak macam jamaah tabligh. Tahu jamaah tabligh Pak, itu luar biasa kali. Saya walaupun berjubah, saya bukan jamaah tabligh, tapi saya salut dengan jamaah tabligh. Jamaah tabligh itu prinsip man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih, kata Nabi. Ketika kita mengajak orang berbuat baik, orang itu ikut, maka pahala mereka akan kita panen, pahala mereka untuk kita tanpa Allah kurangi pahala mereka. Jadi Bapak berangkat dari rumah menuju ke masjid, melewati rumah tetangga itu lagi santai, dia duduk di teras rumah. Bapak ajak, "Pak, yuk masjid."
Oh ayo ikut dia. Lewat lagi, Pak ayo masjid, ikut dia. Bapak ke masjid, bawa 2-3 orang, 3 orang bapak bawa, satu kali itu bapak mendapatkan pahala 4 sholat di masjid. 4 pahala sholat di masjid, 1 pahala bapak, 3 pahala orang yang bapak ajar, tanpa Allah kurangi pahala mereka. Maka buat baik itu ngajak-ngajak, jangan sendiri-sendiri. Apalagi sama keluarga kita di rumah. Ku anfusakum wa ahlikum naro, pelihara dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Jangan bapak sur ibadah sendiri, nggak peduli anak mau sholat apa enggak, nggak peduli istri mau sholat apa enggak. Jangan sampai terpisah sama keluarga di akhirat nanti, Pak. Kita di surga, keluarga kita di neraka. Tapi kalau bapak nggak open sama ibu, sama anak, nanti bapak udah dekat pun dengan pintu surga, anak-anak diinterogasi di neraka. Kok kenapa nggak sholat? Aku nggak pernah disuruh sholat sama bapakku ya Allah. Kau kenapa nggak sholat? Aku nggak pernah disuruh sholat sama suamiku ya Allah, kata istri sama anak bapak. Bapak yang udah dekat dengan surga dipanggil lagi sama malaikat. Pak, Rina Pak nggak sido Pak. Enak kali bapak mau masuk surga. Di dunia bapak nggak peduli sama ibadah anak sama istri bapak. Makanya buat baik nih ngajak-ngajak Pak. Ustadz ini pahalanya paling banyak dari mana? Ya dari ngajak orang buat baik. Saya nyuruh bapak ke masjid. Semuanya ke masjid gara-gara ceramah saya misalnya. Ada orang yang selama ini belum istiqomah dia ke masjid, tapi gara-gara dengar ceramah saya jadi istiqomah dia ke masjid, maka pahalanya saya panen. Nih abang YouTuber nih, luar biasa pahalanya. Berapa ustadz ceramah udah disebarnya di YouTube, berapa juta orang nonton nasihat ustadz, segitu banyak lah pahalanya. Tapi jangan pula abis nih semua sibuk mau jadi YouTuber. Terakhir pengajian subuh kamera semua isinya. Buat baik ngajak-ngajak Pak. Ya. Kemudian apa lagi? Tadi Ustaz Hendro bilang, ayo Pak persiapkan anak-anak kita untuk jadi muadzin, untuk jadi imam. Nah muadzin ini menentukan juga semangat orang untuk datang ke masjid. Bapak kasih kesempatan sama yang muda-muda Pak, jangan egois. Jangan sampai mati bapak pegangi mik ajan itu. Selama aku masih hidup jangan ada yang berani ajan. Akulah langkai dulu mayatku kalau kalian mau ajan. Dia aja yang mau banyak pahala. Karena orang ajan ini pahalanya luar biasa. Pengajian yang lalu kan saya sampaikan. Dia panggil orang, semua orang datang gara-gara azan dia. Segitu banyaklah pahala dia hari itu. Jangan berebut ajan bapak habis ini. Cuman sebaiknya ada kualifikasinya, ada seleksinya. Azan ini janganlah sembarangan. Kakek-kakek udahlah, yang udah gemetar-gemetar ya kan. Biarlah yang muda-muda kayak yang azan, ya kan kayak. Biar yang muda-muda, kasih kesempatan. Azan ini kan suara yang penting lantang. Nggak penting kali mendayu-dayu, nggak penting. Yang penting tegas, keras, karena tujuan azan itu membangunkan orang tidur, manggil orang sholat. Yang tegas suaranya. Gitu juga imam Pak. Imam kadang-kadang kalau nggak sedep, jamaah pun malas ke masjid. Maka bapak, kalau jamaah nggak datang ke masjid ini jangan suuzon juga. Belum tentu dia nggak ke masjid, bisa jadi dia pindah masjid. Ya kan? Nggak enak di sini imamnya. Imam ini perlu. Maka saya ingatkan bapak-bapak, jangan malu diimami sama yang muda. Semua ulama sepakat, Hambali, Syafi'i, Hanafi, Maliki, semua ulama sepakat bahwa sholat berjamaah yang diimami oleh orang yang bacaannya rusak, maka sholatnya batal. Semua ulama sepakat. Maka bapak yang biasa maju jadi imam, bapak harus belajar terus. Jangan bapak melangkahkan kaki jadi imam terlalu mudah. Pertanggungjawabannya berat. Bapak sadar bacaan bapak berselema, tapi bapak pengen tampil aja. Bapak tahu di belakang ada qori, di belakang ada yang bacaannya lebih fasih, walaupun lebih muda. Tapi bapak nekat, maju bapak jadi imam, rusak fatihahnya, rusak sholatnya, maka dosa makmum yang nanggung siapa? Imam. Jangan main-main Pak. Makanya saya sering sampaikan di mana-mana, terutama kalau ceramah di masjid. Ayo Pak BKM, undang qori. Bukan untuk jadi imam,
untuk ngajari bapak-bapak yang biasa jadi imam. Undang qori yang biasa jadi imam, kumpul. Jangan malu belajar walaupun udah tua, Pak. Kumpul, belajar macam mana tajwid yang betul, macam mana fasohah yang betul. Udah siap belajar, qori ini suruh dia menentukan siapa urutannya, peringkatnya yang paling layak. Tempel di dinding. Nomor 1 wawa ini, nomor 2 wawa ini, nomor 3 wawa ini. Selama nomor 1 datang, nomor 2 jangan coba-coba maju. Karena ini terkait kesempurnaan ibadah. Nggak main-main nih, Pak. Jangan malu diimami sama yang muda. Syarat imam tuh bukan perkara tua. Pertama, tengok yang mana yang paling banyak ilmunya. Ustadz, nih ilmunya sama banyaknya Ustadz. Kedua, tengok yang mana yang paling bagus bacaan Qur'annya. Ustadz, bacaan Qur'annya sama bagusnya Ustadz. Tengok yang mana yang paling bagus akhlaknya dalam kehidupan sehari-hari. Soalnya ada juga yang bacaannya bagus tapi di warung aja banting kartu, ada juga. Ustadz, bacaannya sama bagus, ilmunya sama Ustadz, kemudian akhlaknya pun nampaknya sama-sama bagus. Baru yang keempat, tengok yang mana yang paling tua. Yang jadi masalah ini Ustadz, tuanya pun sama Ustadz. Ini orang ini sebaya, Upin Ipin nih Ustadz. Kalau sama juga umurnya, tengok yang mana yang paling duluan pindah ke kampung itu, yang mana duluan tinggal di kampung itu. Maka nggak sembarangan, bukan perkara tua, Pak. Dan bapak-bapak, jadi imam sholat ini bukan cuma masalah ilmu, mental juga. Jadi anak-anak muda kita, banyak pun ilmunya, bagus pun bacaannya, kalau nggak pernah dikasih kesempatan, mentalnya nggak ada. Pak, hari ini, mohon maaf ya, kepala desa meninggal, insya Allah minggu depan udah berebut orang gantikannya, betul nggak? Presiden belum meninggal, udah banyak yang mau gantikan. Tapi kalau imam masjid, Bilal mayat, ustadz, ulama meninggal hari ini, 10 tahun ke depan belum tentu jumpa gantinya. Makanya anak-anak ini dikader untuk jadi imam. Jangan nanti bapak yang biasa jadi imam dan meninggal nih. Anak-anak ini karena nggak pernah jadi imam, nggak ada yang berani maju, Pak, karena nggak pernah. Terakhir sorong-sorongan lah. Nah, kau cepet maju. Kau lah, nggak usah kebanyakan mulut. Kau coba kalau berani. Aku sebetulnya berani, tapi aku nggak bisa. Aku bisa, tapi aku nggak berani. Orang ini mau sholat maghrib, betekaknya sampai ajan isya lah. Ada yang berani maju. Terakhir nekatlah satu orang, ya udahlah aku maju. Yang nekat nih, yang berani tapi nggak bisa, modal nekat aja. Ya udah aku maju, tapi nanti kalau aku salah kau betuli ya. Ya udah aman katanya. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihahnya aman lah. Surah pendek dia milih Inna Anzalna. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadr. Belakang nyaut, Lailatul. Lailatil, ada yang belakang. Oh, Lailatil. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatil pula. Lailatul, ada yang belakang. Kok yang mananya yang betul? Aku Lailatil, kok Lailatul. Aku Lailatul, kok Lailatil. Gaduh cuman gara-gara tul sama til. Jadi anak-anak muda kasih kesempatan, Pak. Dah, itu masalah makmurkan masjid. Jadi bapak ajak aja ke rumah, nggak apa-apa. Jamaah tabligh itu kan gitu, dari rumah ke rumah, diketoknya. Jauh lah. Bahkan dakwahnya bukan di Indonesia aja, sampai Bangladesh, sampai India, Pakistan, subhanallah. Eropa juga udah mulai masuk. Karena mereka tahu ngajak orang berbuat baik, pahalanya dipanen. Ngajak orang buat jahat, dosanya juga dipanen. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ayo kita makmurkan masjid kita masing-masing. Nah selanjutnya diminta bahas soal infak sedekah. Gitu juga, Pak. Percaya dan yakin dengan janji-janji Allah dan Rasul. Apa janji Allah untuk orang yang bersedekah? Al-Baqarah 261. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kata Allah, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti orang yang menanam sebuah biji. Dari satu biji itu tumbuh 7 bulir, tumbuh 7 tangkai.
Dan dari tiap-tiap tangkai akan berbuah 100 buah. 1 kali 7, 7. 7 kali 100, 700. Jadi janji Allah, orang yang berinfak di jalan Allah, maka dia akan diberi balasan 700 kali lipat. Tidak pun dapat di dunia, maka Allah akan janjikan balasan itu di akhirat. Selanjutnya apa lagi Ustaz? Saya kemarin waktu pengajian yang lalu membahas tentang infak masjid. Ya kan Pak? Agar supaya kita jangan pelit-pelit sama masjid. Dan tadi Ustaz Endro nyampaikan, pertemuan yang akan datang itu di masjid yang lagi direnovasi. Mari kita manfaatkan untuk infak. Bapak-bapak memasukkan uang ke kotak infak masjid, berarti bapak-bapak, ibu-ibu sudah ikut membangun masjid. Apa janji Allah untuk orang yang membangun masjid? Man bana lillahi masjidan banallahu bihi baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan janjikan istana untuknya di dalam surga. Pak, Bapak nanti main-main ke Binjai. Di Binjai itu nanti sampai Tugu, Bapak belok kanan. Itu daerah namanya Jatinegara. Perjuangan. Udah belok kanan, jumpa simpang, Bapak belok kiri. Jumpa simpang lagi, Bapak belok kanan. Di situ ada masjid baru, megah, besar, namanya Masjid Haji Sudirman. Di teras masjidnya ada TV, di situ ada TV, di situ ada TV. Jadi orang sholat Jumat, kalau nggak nampak khotibnya di dalam, dia tinggal nengok siaran langsung dari TV itu. Itu masjid dibangun menghabiskan biaya 2 miliar lebih dan dibangun dengan uang pribadi Bapak Haji Sudirman itu. Maka Allah sudah janjikan untuknya istana di surga. Tapi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, untuk dapat istana di surga tidak harus kita bangun masjid full pakai duit kita sendiri. Enggak. Kata Nabi, istana di surga bisa diraih untuk orang yang membangun masjid meskipun masjidnya seukuran sangkar burung, kata Nabi. Artinya, walaupun kita hanya infak sedikit, kita dapat keutamaan istana di dalam surga. Dan istana di surga ini jangan Bapak bayangkan bangunannya macam bangunan di dunia, lain Pak. Surga ini kan nggak pernah ditengok mata, nggak pernah didengar telinga. Nabi Muhammad pada saat menjelaskan bagaimana keadaan bangunan-bangunan di surga, kata Nabi, la bidatun minad dhahab, la bidatun minal fiddah. Batu batanya terbuat dari emas, batu batanya terbuat dari perak. Subhanallah. Pasirnya minal lu'lu', pasirnya terbuat dari mutiara. Itu istana yang Allah janjikan di surga, dan tiap istana sudah Allah berikan bidadarinya. Nah, maka yakin dengan janji Allah, itu kuncinya Pak. Maka mari kita keluarkan harta kita di jalan Allah. Kemudian apa lagi janji Allah dan Rasul untuk orang-orang yang berinfak dan bersedekah? Kata Nabi, dawu mardakum bis sedekah. Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Sedekah itu bisa ngobati orang sakit. Pak Kades lagi kurang sehat. Ini banyak yang mau nerima sedekah nih Pak Kades. Obati orang-orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Tapi kadang-kadang kita Pak, udah habis duit ke dokter. Dokter udah bilang kami angkat tangan, kami nggak sanggup lagi, tinggal kita serahkan sama Allah, baru dia sedekah. Kan akhirnya uangnya mubazir, bagus, sambil berobat, sambil sedekah. Karena itu udah janjinya Rasul. Waktu itu Pak, pernah kejadian, ada orang Saudi. Orang Saudi, ini orang kaya raya luar biasa. Beliau mengidap satu penyakit yang didiagnosa oleh dokter sudah tidak akan bisa sembuh lagi. Tinggal nunggu ajal aja. Kemudian dia berobat ke Amerika, ke dokter yang menurut dokter-dokter lain dialah dokter terbaik di dunia. Berangkatlah dia ke Amerika, didiagnosa oleh dokter itu, jawabannya sama. Tinggal nunggu waktu aja. Tapi gitu pun kita akan berusaha semaksimal mungkin. Apa kata yang sakit ini? Dia bilang, dokter izinkan saya pulang dulu ke Saudi untuk membicarakan soal warisan,
wasiatnya dan lain sebagainya. Karena dia yakin bakalan meninggal dalam waktu dekat. Pulang dia ke Saudi, Pak. Kemudian udah selesai urusannya dengan keluarganya, balik dia lagi ke Amerika untuk operasi lah katakan. Di bandara dia tengok ada nenek-nenek tua, pakaiannya kusam, pengemis. Lalu dia berpikir, ini hidupku udah nggak lama lagi. Harta yang aku punya ini sebaiknya banyak-banyak aja lah aku keluarkan di jalan Allah untuk bekalku di akhirat. Dikasihnya sama nenek itu kurang lebih 3.000 real, yang kalau dinominalkan dalam rupiah mungkin 12 jutaan. Berangkat dia ke Amerika. Sampai di Amerika jumpa dokter. Apa kata dokter? Kau mempermainkan kami ya? Loh, apa maksudnya? Kau balik ke Saudi bukan mau bicara soal warisan. Kau balik ke Saudi berobat ke dokter lain kan? Nggak ada. Loh, jadi kau bisa penyakitmu hilang. Penyakitmu sudah sembuh, sudah tak ada lagi. Maka orang yang sakit itu mengingat apa yang sudah dia lakukan, bisa jadi sedekahnya mengobati penyakitnya. Maka kalau ada saudara kita di rumah sakit, banyak-banyak sedekah. Dan sebaik-baik sedekah kata Nabi adalah air. Sebaik-baik sedekah adalah air kata Nabi dalam salah satu hadis. Maka bapak-bapak, saya waktu itu pernah ngamalkan, saya bernazar waktu itu gini. Kalau istri saya melahirkan, istri saya sehat, anak saya sehat, lengkap semua, maka saya bernazar selama 9 bulan. Kenapa 9 bulan? Karena istri saya mengandung 9 bulan. Selama 9 bulan, setiap hari Jumat, saya akan istiqomahkan sedekah air mineral ke setiap masjid semampu saya setiap Jumat itu. Nah, maka bapak-bapak, saya amalkan. Maka bapak tak ada salahnya, amalkan itu. Sebaik-baik sedekah adalah air. Setiap hari Jumat, bapak antarkan air mineral. Linki aja pak, yang murah-murah ke masjid. Berapa banyak orang yang minum, segitu banyak pahala bapak. Bayangkanlah pak, sempat habis saya ceramah gini, semua bapak ngamalkan. Oh, ini masjid penuh linki semua. Tiap hari Jumat. Nah, maka bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, banyak lagi janji-janji Allah dan Rasul soal sedekah ini. Ada lagi janji Rasul, kata Rasul, kullum ri'im fi dhilli sadaqatihi hatta yusala bainan nas. Kata Nabi, nanti di akhirat semua orang akan dilindungi oleh sedekahnya masing-masing. Jadi sedekah kita di dunia itu bisa melindungi kita di akhirat sampai Allah menghakimi kita nanti di akhirat. Makanya manfaatkan pak. Orang kaya harusnya lebih mudah masuk surga daripada orang miskin. Bapak setuju nggak? Kenapa orang kaya harusnya lebih mudah masuk surga daripada orang miskin? Tapi garis bawahi kata seharusnya. Seharusnya lebih mudah. Karena banyak pahala yang bisa dia lahirkan dengan harta yang dia miliki. Betul? Tapi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita sudah bersedekah, tadi Allah janjikan 261 Al-Baqarah itu pahalanya. Tapi 262 Allah mengingatkan. Apa kata Allah? Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala adah. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah jangan sampai menjadi manan. Apa itu manan? Orang-orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Kata Nabi, la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Allah tidak akan mau mengajak bicara orang ini. Wala yanzuru ilaihim. Allah enggak akan mau nengok mukanya. Wala yuzakkihim. Allah enggak akan mau mensucikannya. Di antaranya al-mannanu, orang-orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Nanti pada hari di mana tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah, ada 7 golongan yang mendapat naungan itu. Di antaranya orang yang bersedekah dengan tangan kanannya dan tangan kirinya tidak tahu. Maka sedekah ini Pak serahasia mungkin. Maka kan kita alhamdulillah udah terbiasa kalau masukkan duit ke kotak infak kita tutupi duitnya. Entah nggak mau ria, entah karena 1000. Ya kan? Tangan kanan sedekah, tangan kiri jangan tahu. Pak, sesuatu yang baik
kalau bolak-balik diucapkan jadi jelek, betul nggak? Bapak lah minjemi duit atau ngasih duit sama keluarga bapak, baik nggak? Baik. Tapi tiap jumpa sama dia, asik bapak bahas saja, cemana duit yang ku kasih semalam udah habis, udah kau pakai apa aja. Tiap jumpa ngomong itu di depan orang pula itu, ngasih duitnya baik, tapi karena bolak-balik diucapkan jadi buruk. Orang yang sedekah, orang yang infak, lalu disebut-sebutnya, maka pahalanya seperti debu yang ditiup angin, habis, tak ada nilainya. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, serahasia mungkin kita bersedekah. Jangan sombong, harta itu cuma titipan Allah. Nggak ada yang patut sombong di dunia ini. Kata Allah dalam hadis qudsi, sombong itu pakaianku. Siapa yang berani pakai pakaianku, ku campakkan dia ke neraka. Allah maha besar, kita kecil. Sombong itu pakaian Allah. Kita mau pakai pakaian Allah, lobok. Nggak pantas, betul nggak Pak? Yang pantas sombong cuman Allah. Sebanyak apapun harta kita, nggak ada yang patut disombongkan, cuman titipan. Makanya kan ada istilah, belajarlah dari tukang parkir. Tengok tukang parkir Pak, mobilnya banyak, keretanya banyak, nggak pernah sombong. Nanti satu persatu keretanya pergi, mobilnya pergi, nggak pernah tukang parkir ngesot-ngesot nangis. Kenapa? Karena tukang parkir hanya merasa dititipi, tidak merasa memiliki. Gitu juga kita Pak, semua yang kita punya di dunia ini titipan. Kalau kita sombong, kita nggak tahu diri. Contoh, saya nitip di rumah bapak 1 unit mobil Pajero. Bukan panas jobon jeru Pak, ini Pajero betulan. Kutitipkan, Pak, ini kutitip seminggu ya Pak, tolong dijaga. Siap Ustadz, saya pergi. Tapi saya ngintip dari pohon nih, saya nggak pergi Pak, saya ngintip. Saya pergi, setiap lewat tetangga, mobil saya bapak pamerkan. Lewat tetangga, delok iki Pajero, udah kaleng-kaleng iki. Bapak pamerkan, saya ngintip. Kira-kira apa perasaan saya Pak? Oh nggak ada izin. Mobil-mobilku kok DN pamer, ya kan Pak? Allah gitu juga. Bapak dikasih harta, bapak sombong, bapak pamer. Allah gitu juga. Ini hamba nggak tahu diri. Ini hamba nggak tahu malu. Orang hartanya cuma kutitipi kok, itu punya aku, dia pula yang sombong. Makanya sedekah jangan sombong Pak, habis pahalanya. Dan masjid yang saya bilang tadi di Binjai, satu hal yang saya sayangkan, kenapa nama masjidnya nama beliau? Karena kata Nabi, ketika membangun masjid, kemudian nama masjidnya nama orang yang membangun, ba'idatun minal ikhlas, bisa menjauhkan dia dari keikhlasan. Memang Pak, ikhlas enggak, itu urusan dia sama Allah. Namanya nama dia belum tentu dia enggak ikhlas. Tapi sebaiknya namanya nama yang umum aja, al-ikhlas, ya kan? Ini berarti yang bangun orangnya ikhlas-ikhlas. Al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa, ya kan? Maka ini pelajaran Pak, lain kali kalau ada orang punya donatur Bapak mau bangun masjid pakai uang pribadi, ingatkan dia, jangan pakai nama dia pribadi. Bukan berarti pasti nggak ikhlas, tidak, menjauhkan dia dari keikhlasan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ayolah kita tingkatkan kualitas ibadah, makmurkan masjid, infak, sedekah. Hidup ini kan pilihan. Pilihannya 2 aja, kita nanti mau surga apa neraka, kan itu. Surga neraka ini juga janjinya Allah kan Pak. Kita harus percaya. Orang yang udah terbiasa melakukan dosa, berarti dalam hatinya biasanya Pak sudah mulai gugur keimanannya kepada akhirat. Orang yang biasa buat dosa dengan enteng, nggak ada rasa berat, nggak ada rasa bersalah, biasanya dalam hatinya sudah ada perasaan, dalam pikirannya sudah ada pikiran, entahnya habis mati nih, udah nggak ada lagi hidup setelah mati. Entahnya nggak ada surga, nggak ada neraka. Kenapa nggak kita manfaatkan hidup ini? Itu bisa kafir Pak, karena keimanan dia kepada akhirat gugur. Maka percaya surga, percaya neraka. Aku jengkel kali semalam Pak, nengok Nikita Mirzani itu, laknatullah alaih. Bapak kan tahu, dia main-main sama neraka.
Dibilangnya aku nanti mau masuk neraka lah, aku nanti mau jumpa artis, aku nanti mau jumpa Michael Jackson, mau buat konser di neraka. Aminkan rame-rame Pak, mudah-mudahan dia masuk neraka khalidina fiha abada, kekal dalam neraka selama-lamanya. Amin. Main-main dia sama neraka. Belum tahu dia Pak macam mana di neraka itu. Kata Nabi, 1 hari di neraka bagaikan 50.000 tahun di dunia. Seringan-ringan siksaan di neraka, Allah letakkan bara api di kedua telapak kaki kita Pak, membakar seluruh tubuh kita. Ini semua usus, jantung, paru-paru semua terbakar sampai membuat otak kita mendidih Pak. Itu seringan-ringan siksaan di neraka Pak. Yang waktu kita merasakan siksaan itu kita bilang, ya Allah, apakah ini siksaan paling berat? Padahal itu siksaan yang paling ringan. Tahu Bapak macam mana orang minum nanti di neraka Pak? Minuman ahli neraka. Nanti waktu orang di neraka bilang, aku haus ya Allah. Tangannya diikat sama Allah, kakinya diikat oleh Allah, mukanya mulutnya dibuka paksa oleh Allah, dimasukkan nanah yang mendidih ke perutnya. Penuh perutnya ini dengan nanah Pak, sampai ke kerongkongannya. Naudzubillah. Kita nyium bau nanah aja muntah Pak. Ini nanah masuk ke perut, sampai penuh ke kerongkongan. Hidup ini pilihan, kita mau surga apa neraka, tinggal kita yang pilih. Dan surga itu lebih murah daripada neraka, betul nggak? Surga tuh murah Pak. Bapak ke masjid nggak pakai minyak, jalan kaki. Kalaupun naik kereta, berapa habis minyak? Paling 2.000. Tapi neraka mahal. Kadang-kadang kita lebih pilih yang neraka, padahal mahal. Bapak masuk ke diskotik, nggak ada minuman yang murah Pak. Aqua kecil aja itu harganya 20.000. Bagus awak minum ludah. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, maka mudah-mudahan kita semua yang berkumpul hari ini, nanti Allah kumpulkan juga kita di dalam surga. Amin. Kita yang selalu mengikhlaskan harta kita di jalan Allah untuk membangun masjid, Allah sediakan istana untuk kita di surga. Mudah-mudahan masjid kita semua terus makmur. Sekali lagi saya mendukung FKSMM ini, mudah-mudahan terus istiqamah, terus memakmurkan masjid-masjid Allah, sehingga nanti Allah akan tepati janji-janjinya untuk kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum menutup, saya juga mau numpang promosi nih Bang YouTuber. Saya di Langkat, Ustadz Hendro baru membentuk sebuah wadah juga. Nama wadahnya Wasilah, wadah silaturahmi dan syiar dakwah. Isinya ada ustadz-ustadz muda, qori-qori muda, hafiz-hafiz muda, yang program kami ada banyak. Di antaranya yang sudah berjalan, itu program kami mengunjungi daerah-daerah minoritas Islam, membuat pengajian dan tabligh akbar di sana, merangkul mereka. Apa yang bisa disedekahkan di sana ya disedekahkan. Kami mohon doa, mudah-mudahan kami bisa istiqomah seperti FKSMM sampai nanti ajal menjemput kita masing-masing. Amin. Amin ya rabbal alamin. Atas segala kekurangan saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Yang penting diamalkan Pak. Ilmu itu dikatakan bermanfaat ketika diamalkan. Al ilmu bila amalin kasajari bila thamarin. Ilmu tanpa amal macam pohon tak berbuah. Pohon kalau nggak berbuah apa fungsinya? Cuman buat sampah aja. Jadi apa yang saya sampaikan yang penting diamalkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi lain waktu, lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.